Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang selalu bahagia, aku ingin bercerita tentang Abu Nawas yang berani membiarkan raja kelaparan demi membela seorang pengemis. Kenapa Abu Nawas melakukan itu? Bagaimana reaksi raja ketika mengetahui rencana pembelaan seorang pengemis dalam kondisi perut raja yang terasa lapar? Mari kita simak bersama. Kota Baghdad, ada seorang saudagar yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Katanya, tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Karena hal itu, si saudagar mengucapkan sebuah tantangan kepada siapa saja yang berani menerimanya akan mendapatkan hadiah. Siapa yang berani berendam 1 malam di kolamku, aku beri hadiah 100 dinar. Tantangan itu mengundang banyak orang untuk mencobanya. Namun, tidak ada yang tahan barang 1 malam. Paling lama hanya mampu sampai 1/3 malam saja. Pada suatu hari datang seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di kolamku ini semalam? Jika kamu tahan, aku beri hadiah 100 dinar. Baiklah, akan kucoba, Tuan. Kemudian si pengemis mencelupkan kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam, dan dia merasakan air kolam itu dingin sekali. Kalau begitu nanti malam kamu bisa berendam di situ. Karena malam masih cukup lama, si pengemis pulang dulu ingin memberitahu anak istrinya mengenai rencana berendam di kolam itu. Istriku, bagaimana pendapatmu bila aku berendam semalam di kolam saudagar itu untuk mendapatkan uang 100 dinar? Kalau kamu setuju, aku akan mencobanya. Baiklah suamiku, aku mengizinkanmu. Semoga Tuhan menguatkan badanmu. Kemudian pengemis itu kembali ke rumah saudagar. Nanti malam jam 8 kamu boleh masuk ke kolamku dan boleh keluar jam 6 pagi. Jika tahan, akan kubayar upahmu. Setelah sampai waktunya, masuklah si pengemis ke dalam kolam. Hampir tengah malam, ia kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ingin keluar. Tetapi karena mengharap upah 100 dinar, ditahannya maksud itu sekuat tenaga. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan agar airnya tidak terlalu dingin lagi. Ternyata doanya dikabulkan. Ia tidak merasa kedinginan lagi. Kira-kira jam 2 pagi anaknya datang menyusul. Ia khawatir jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Hatinya sangat gembira ketika dilihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia menyalakan api di tepi kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya, pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk meminta upahnya. Namun saudagar itu menolak untuk membayarnya. Aku tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak kedinginan. Maaf Tuan, panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya juga berendam di dalam air. Aku tetap tidak mau membayar upahmu. Sekarang terserah kamu, mau melapor atau berkelahi denganku, aku tunggu. Dengan perasaan kesal, pengemis itu pulang ke rumah. Sudah kedinginan dan hampir menyerah, tidak juga dapat uang. Ia kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim, tapi malah disalahkan dan dianggap remeh. Hakim itu berbalik membenarkan sikap sang saudagar. Lantas, ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara.
namun ia tetap juga disalahkan. Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku ini? Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui nasib hamba-Mu ini. Mudah-mudahan tiap-tiap orang yang benar Engkau menangkan. Ia pun kemudian berjalan mengikuti langkah kakinya dengan perasaan yang semakin kesal. Dengan kehendak Allah, ia bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. Abu Nawas yang melihat si pengemis terlebih dahulu, dan dia langsung menyapa si pengemis itu. Hai hamba Allah, mengapa Anda kelihatan murung sekali, padahal udara sedemikian cerah? Memang benar, hamba sedang dirundung malang. Si pengemis kemudian menceritakan masalahnya kepada Abu Nawas, sampai akhirnya mereka berdua dipertemukan Allah dengan solusi yang tepat. Jangan sedih lagi, insya Allah aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku. Niscaya kamu menang dengan izin Allah. Terima kasih banyak, Anda telah bersedia menolongku. Lantas keduanya berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan di istana. Sang raja sangat sumringah di hari itu, karena tidak biasanya Abu Nawas menghadap tanpa dipinta. Apa kabar, hai Abu Nawas? Ada masalah apa gerangan hari ini? Kabar baik, Paduka yang muliaku. Jika tidak keberatan, silahkan Baginda datang ke rumah hamba, sebab hamba punya hajat. Kapan aku mesti datang ke rumahmu? Hari Senin jam 7 pagi, tuanku. Baiklah, aku pasti datang ke rumahmu. Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam. Kemudian ke rumah Tuan Hakim dan pembesar-pembesar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka, Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan. Hari Senin yang ditunggu, sejak jam 7 pagi rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Sultan Harun al-Rashid. Mereka duduk di permadani yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah sesuai dengan pangkat dan kedudukannya masing-masing. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas memohon kepada Sultan untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung sebuah periuk besar pada sebuah pohon, menjerangnya, menaruh di atas api. Tunggu punya tunggu, Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya. Maka Sultan pun memanggil Abu Nawas, sesekali menggerutu. Kemana gerangan si Abu Nawas? Sudah masakkah nasinya atau belum? Rupanya gerutu Sultan didengar oleh Abu Nawas. Ia pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi, tuanku Paduka yang mulia." Baginda pun terdiam dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tidak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. "Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu? Aku sudah lapar." "Sebentar lagi, Paduka yang mulia." Baginda masih sabar. Ia kemudian duduk kembali, tetapi ketika waktu zuhur telah hampir habis, tidak juga ada hidangan yang keluar. Baginda yang sedari tadi tidak sabar lagi, kemudian menyusul Abu Nawas di bagian belakang rumahnya, diikuti tamu-tamu lainnya. Mereka mau tahu apa sesungguhnya yang sedang dikerjakan tuan rumah.
Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. "Hai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu?" Abu Nawas pun bangkit demi mendengar pertanyaan Baginda. "Ya Tuanku yang mulia, hamba sedang memasak nasi, sebentar lagi juga matang." "Menanak nasi? Mana periuknya?" "Ada Tuanku." Sambil melihat ke arah atas pohon itu. "Ada? Mana?" Ia mendongakkan mukanya ke atas, mengikuti gerak Abu Nawas. Tampak di atas sana sebuah periuk besar bergantung jauh dari tanah. "Hai Abu Nawas, sudah gilakah kamu? Memasak nasi bukan begitu caranya. Periuk di atas pohon, apinya di bawah. Kamu tunggu 10 hari pun beras itu tidak bakalan jadi nasi." "Begini Baginda, ada seorang saudagar berjanji dengan seorang pengemis. Pengemis itu disuruh berendam di dalam kolam yang airnya sangat dingin dan akan diupah 100 dinar jika dia mampu bertahan 1 malam. Si pengemis setuju karena mengharap upah itu dan berhasil melaksanakan janjinya. Tapi si saudagar tidak mau membayarnya dengan alasan si anak pengemis membuat api di pinggir kolam. Abu Nawas menceritakan semuanya kepada Sultan, lengkap dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar. "Itulah sebabnya hamba berbuat seperti ini, Paduka yang mulia. Boro-boro nasi itu akan matang. Airnya saja tidak bakal panas karena apinya terlalu jauh." Demikian pula halnya si pengemis. Ia di dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh dari pinggir kolam. Tetapi si saudagar itu mengatakan bahwa si pengemis tidak berendam di air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam menjadi hangat. Saudagar itu pucat mukanya. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula para pembesar yang ada di situ, karena memang demikian benar halnya. "Sekarang aku ambil keputusan begini. Saudagar itu harus membayar si pengemis 5.000 dinar dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar." Saat itu juga si pengemis memperoleh uangnya dari si saudagar. Setelah menyampaikan hormat kepada Sultan dan memberi salam kepada Abu Nawas, ia pun pulang dengan riangnya. Sultan kemudian memerintah menterinya untuk memenjarakan saudagar dan para pembesar sebelum akhirnya kembali ke istana dalam keadaan lapar dan dahaga.